Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu ragu-ragu yang subscribe, nyalakan tombol notifikasi serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Di video kali ini kita akan membahas salah satu produk dari brand yang cukup ternama, yaitu Samsung. Dari produk terbaru TWS mereka, yaitu Galaxy Buds 2. Bagaimana suaranya? Bumper dulu. Oke, Samsung sendiri, kalau mendengar kata Samsung mungkin saya tidak terlalu berekspektasi banyak mengenai produk-produk audio mereka, karena memang mereka menyasar produk yang mass market atau masyarakat lebih luas dibandingkan niche market atau pasar yang khusus untuk kelas audiophile ataupun pencinta audio secara khususnya mencari SQ murni. Dari produk terbaru Galaxy Buds 2 ini ada yang cukup menarik, di mana mereka sudah menggunakan dua dynamic driver. Sebenarnya saya cukup kaget dengan penggunaan multi driver di kelas TWS, karena setahu saya memang TWS pada umumnya menggunakan satu dynamic driver. Tapi ya, inovasi yang cukup baik dari Samsung untuk menggunakan dua dynamic driver. TWS dari Samsung ini bisa dikategorikan juga kaya akan fitur seperti memiliki active noise cancelling, bisa melakukan EQ juga, dan mendukung aplikasi-aplikasi yang bisa memaksimalkan fitur-fitur dari TWS kecil ini. Bluetooth-nya pun sudah cukup advance, yaitu Bluetooth 5.2, itu mungkin Bluetooth yang terbaru setahu saya. Sebelumnya 5.0 itu banyak diaplikasikan pada produk-produk yang cukup lama, sekarang sudah Bluetooth 5.2 yang terbaru, dengan kecepatan yang lebih baik dibandingkan 5.0. Tentunya akan menjamin latency, selain itu juga menjamin kekuatan konektivitasnya. Nah, untuk IPX rating sendiri, Galaxy Buds 2 hanya memiliki IPX rating 2, jadi tidak tahan cipratan air atau terkena hujan. Jadi pastikan hal tersebut. Mungkin terkena keringat dikit aja, setelah itu kalian lap, mungkin will be fine. Tapi kalau untuk cipratan air kena hujan, jadi bakal merusak TWS. Jadi perlu diperhatikan. Oh iya, Galaxy Buds ini memiliki 4 varian warna. Seperti di yang kita pegang ini adalah varian warna black. Jadi case-nya semua berwarna putih dan di dalamnya yang warnanya berbeda-beda. Ini adalah varian black, buds-nya pun juga berwarna black, dalam case-nya juga berwarna black. Ada juga warna ungu, lavender, ada juga warna putih, dan yang terakhir adalah warna olive atau hijau kalem gitulah. Untuk harganya sendiri, Galaxy Buds 2 ini dipasarkan di harga 1,4 sampai 1,5 jutaan, harga yang bisa dikategorikan yang masuk mid-range untuk kelas TWS. Selanjutnya kita bahas packaging dari Galaxy Buds 2 ini. Packaging dari Galaxy Buds 2 ini memang cukup minimalis, dia menggunakan box berwarna putih seperti ini, dan ada gambar airbag-nya berwarna hitam, ini adalah varian berwarna hitam. Ada tulisan Galaxy Buds 2 dan Samsung. Di bagian sini ada tulisan Galaxy Buds 2. Di bagian sini ada sedikit penjelasan clear reach two way. Jadi ada dua driver, active noise cancelling. Ini baterainya 5-20 jam. Bla bla bla. Sini ada sedikit penjelasan PT Samsung. Bla bla bla. Saat dibuka, di sini ada manual book, sudah kosong. Sini ada sedikit barcode. Sini ada TWS-nya. Di sini ada USB Type-C untuk charge, USB Type-C non-braided, dan AirTips, dan beberapa pasang AirTips. Lebih tepatnya 3 pasang, sama yang terpasang di TWS. That's it, nothing else. Nah, di case-nya kalau kita buka tentu saja ada TWS-nya, dan di sini ada satu pasang AirTips yang terpasang, yaitu size medium.
Jadi packagingnya sangat sederhana sekali, to the point, jadi tidak terlalu ada kesan-kesan khusus saat packaging kita unboxing. Untuk warnanya di sini kita memiliki varian yang berwarna black, jadi memang warna earbudnya ini black dan semua case-nya itu berwarna putih. Jadi mau varian warna apapun, semua case-nya itu berwarna putih. Cuma earbudnya ini dan dalam dari case-nya ini yang berwarna sesuai dengan pilihan kalian. Jadi dalam paket penjualannya di sini terdapat manual book, case-nya, 2 earbuds, USB Type-C dan 3 pasangan tips. That's it, nothing else. Untuk packagingnya kami berikan skor B- karena memang packagingnya ini cukup minimalis, khas produk-produk mass market atau produk-produk brand-brand besar yang simply minimalis. Selanjutnya kita bahas build quality dari TWS-1 ini. Build quality dari TWS-1 ini, build case-nya ini terbuat dari bahan plastik yang berwarna glossy, minimalis sekali. Ada satu lampu indikator di bagian sini dan di bagian belakang ada USB Type-C untuk melakukan proses pengecasan. Untuk case dari Samsung Galaxy Buds 2 ini semuanya case-nya berwarna putih, jadi tidak ada perbedaan. Cuma bagian dalamnya ini yang menentukan varian warna yang kalian pilih. Jadi bakal berubah-ubah. Baik itu warna ungu, warna hitam seperti ini, atau warna putih, ataupun warna olive. Jadi ada 4 macam warna yang bisa dipilih, di mana warna ini berbeda di bagian dalamnya. Untuk bagian case-nya sendiri ada tulisan Sound by EKG dan ada satu lampu indikator sendiri di sini yang menandakan dia melakukan proses pengecasan. Untuk earbuds-nya sendiri memiliki earbuds yang somehow ini earbuds yang super ringan sekali kalau saya bilang. Untuk desainnya pun didesain dengan glossy finish berbahan plastik yang somehow ini agak terkesan ringkih sih, karena memang ringan banget dan bahannya plastiki sekali. Jadi perlu diperhatikan jangan sampai terjatuh. Untuk bagian nozzle-nya sendiri bisa dikategorikan juga cukup menarik. Di sini kayak ada filter mesh-nya. Jadi kayak filter mesh berbahan besi seperti itu. Kalian bisa lihat ada lubang-lubang kecilnya. Seperti tempat bumbu, jadi bumbu lada, bumbu garam gitu, kayak seperti itu di resto-resto, di filter mesh-nya seperti itu. Di sini juga ada marking right-nya, di sini ada 2 plat untuk melakukan proses pengecasan, di sini juga mungkin ada sensornya. Overall build quality-nya ini bisa dikategorikan biasa aja sih untuk kelas TWS, karena memang ini TWS yang ringan tapi di satu titik juga agak terkesan ringkih, jadi pastikan jangan sampai jatuh. Di sini juga ada marking left dan right-nya, cukup jelas marking left dan right. That's it. Untuk build quality dari TWS-1 ini kami berikan skor C+, karena memang TWS-1 ini tidak mementingkan build quality yang build like a tank. Jadi bahannya ini plastiki juga, earbudnya juga plastik, ringan banget. Itu kalau sampai terjatuh dijamin pasti rusak. Kalau kita bilang terjatuh mungkin dari ketinggian mungkin 1,5 meter, itu mungkin pasti pecah atau rusak. Jadi itu perlu diperhatikan juga. Case-nya juga bukan durable banget seperti kita bilang MTW 300 yang memiliki case yang padat banget dari bahan metal. No, jadi itu perlu untuk diperhatikan. Jadi pada saat case-nya jatuh mungkin juga akan retak atau pecah. Jadi this is not the best build quality untuk kelas TWS. Selanjutnya kita bahas fitting dari TWS-1 ini. Nah, fitting dari TWS-1 ini menurut saya merupakan hal yang sangat menarik dari Galaxy Buds 2 ini. Untuk fittingnya ini, dia memiliki fitting yang bisa dikategorikan regular fit, jadi tidak terlalu sampai ke dalam juga dan tidak terlalu gantung seperti Lipertec TV. Dia memiliki tingkat kenyamanan yang sangat baik untuk kelas TWS. Dibandingkan MTW 300 ataupun Lipertec TV, masih kalah jauh. Somehow TWS ini super nyaman, kekedapannya pun sangat baik, dan ini juga pada saat digoyangkan gini atau terkena guncangan juga tetap steady. Jadi tidak ada kesan melorotnya atau mungkin berpindah tempat, no. Ini somehow kedap banget, nyaman banget, dan juga stabil banget untuk TWS. Untuk fittingnya sendiri kami berikan skor A+. Samsung sangat memikirkan fitting dari TWS-1 ini, karena memang TWS-1 ini untuk mass market harus digunakan senyaman mungkin dan juga se-fleksibel mungkin. Jadi TWS-1 ini memenuhi kriteria tersebut dan saya akui TWS yang terbaik untuk tingkat kenyamanan.
Selain kita bahas sound quality dari TWS-1 ini. Sound quality dari TWS-1 ini bisa dikategorikan a little bit warmer, dengan kesan yang smooth. SQ dari TWS ini bisa dikategorikan nyaman banget, safe juga, safe tuning, karena memang dia menyasar mass market. Jadi memang perlu produk yang bisa dikategorikan bisa diterima oleh semua jenis telinga atau semua jenis selera. Jadi smooth dan inofensif merupakan suara yang paling aman untuk diterima mass market. Selain itu juga bagian sub bass atau bass yang bawah dan ekstensi yang paling atas dari treble di bagian presence ke atas itu buntung dari TWS-1 ini. Jadi perlu diperhatikan, TWS-1 ini memang menyasar safe tuning, tapi ada yang dikorbankan, yaitu bagian atas dan bagian super bawah cut. Untuk bagian bassnya biasa aja, sub bassnya ini nggak kerasa, lalu mid bassnya ini cukup ada impactnya, jadi cukup kerasa di sini. Nah, tapi bisa dikategorikan bassnya di sini bass yang kalem, jadi bukan bass yang terlalu ofensif banget, punch-nya ini sampai dalam banget, no, cuma terasa impactnya aja. Bukan bass yang very good I think, tapi ya kalau untuk mass market ya masih tergolong oke lah. Mungkin mereka nggak terlalu notice ada perbedaan sub bass dan mid bass, no, jadi ya mungkin everything's good in the bass. Tapi kalau kita bilang dalam konteks best tools for SQ for the bass, no. Mid-nya di sini merupakan salah satu good thing dari TWS-1 ini. Dia memiliki mid yang bisa dikategorikan aman dari sibilance ataupun shoutiness. Mid-nya di sini bisa dikategorikan juga cukup balance, smooth dan juga nyantai. Tapi somehow agak terkesan sedikit failed untuk bagian mid-nya. Jadi bukan not the best sounding mid, tapi memang eksekusinya ini yang bisa dikategorikan mass market bakal terima karena memang smooth, nyantai, enak lah untuk semua jenis lagu, tapi not the best for sound quality. Untuk treble-nya ini roll off banget, jadi tidak terkesan airiness. Stringnya ini juga agak kurang, ya jadi kesan ces-cesnya itu untuk cymbal crash-nya juga kurang, sparklingnya juga kurang. Ya treble-nya ini mungkin salah satu hal yang paling buruk di sini. Jadi tidak ada definition yang bagus dari treble. Secara keseluruhan tonalitas dari TWS-1 ini kami berikan skor C- karena memang bukan merupakan TWS yang merupakan best tools untuk kalian mendengarkan suara terbaik dari musik yang diputar. Tapi untuk menikmati lagu apa adanya, ya untuk mass market no problem I think. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari Galaxy Buds 2 ini. Teknikalitasnya, dia memiliki presentasi yang bisa dikategorikan smooth, tapi resolusinya ini bisa dikategorikan jelek banget. Untuk timbernya ya so-so aja, untuk bagian bassnya dan bagian treble-nya kurang. Untuk mid-nya ya oke lah, masih dalam kategori oke. Soundstage-nya tidak bisa terlalu diharapkan, agak terkesan sempit juga untuk kelas TWS. Masih ada Labatec Heavy dan MTU 300 yang memiliki soundstage dan teknikalitas yang overall lebih baik dibandingkan TWS-1 ini. Untuk detail, makro detail masih terasa cukup baik, tapi mikro detailnya boom, hilang seperti asap. Untuk clarity-nya ini biasa aja, mid-nya ini terkesan sedikit fail dan bass-nya ini agak sedikit muddy, jadi clarity-nya not the best. Separasi imaging dan positioning, separasinya ini untuk vokal dan instrumen masih terasa terpisah, imagingnya buruk juga, nggak ada layering yang baik, juga imagingnya tidak bisa mendapatkan imaging yang bagus dari keadaan musik tersebut diputar. Positioningnya ya masih kurang juga sih sebenarnya, masih oke lah kita bilang di kelas TWS, tapi masih kurang. Secara keseluruhan kami berikan skor D untuk teknikalitas dari TWS-1 ini, karena memang teknikalitasnya ini somehow ya little bit sacrifice, ya dikorbankan memang ya, untuk mendapatkan suara yang smooth, inofensif, bla bla bla. Bukan the best tool untuk kalian sebagai seorang audiophile untuk meminang TWS-1 ini. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari TWS-1 ini. TWS-1 ini secara cons, dia memiliki suara yang bisa dikategorikan buruk secara SQ. Kalau memang kalian mengejar SQ yang pure SQ ya, pure sound quality, this is not the best tool. Mungkin mereka hanya mengejar suara mass market yang nyantai dan juga inoffensive, non-fatigue. Ya, itu mungkin cons dari saya sebenarnya. Kalau untuk kita bilang bukan dalam konteks mass market, kita menilai dalam konteks pure SQ.
Pro-nya dari TWS-1 ini dia memiliki fitur-fitur seperti noise cancelling, EQ, dan didukung aplikasi yang bisa memaksimalkan TWS-1 ini. Tapi terlepas dari SQ, memang sangat-sangat kurang. Untuk value for money dari TWS-1 ini di harga 1,5 jutaan, kami bilang secara SQ, TWS-1 ini bisa dikategorikan over value dan kami berikan skor D. Karena memang dia tidak mengejar SQ atau pure SQ yang baik, tapi mengejar mass market, selera mass market yang inofensif, smooth, dan non-fatigue. Oke, kita akan melakukan komparasi dari ketiga TWS ini. Di sini ada Xiaomi MTW 300, Leapmotor TV, dan Galaxy Buds 2. Xiaomi MTW 300 sendiri memiliki case berbahan yang paling solid, dia berbahan metal. Jadi terlihat seperti ini, bahannya metal. Yang kedua ada Leapmotor TV yang berbahan plastik juga, plastiki juga, tapi ada kesan fabricnya di bagian atas ini memberikan kesan yang lebih lebih bagus, lebih good looking. Dan terakhir di sini ada Samsung Galaxy Buds 2 yang memiliki case yang paling simple, paling glossy, paling menarik sebenarnya, tapi di satu titik juga paling ringkih karena memang bahannya ini agak sedikit super plastiki dan tidak ada protection sama sekali. Untuk kenyamanan dari pemakaian buds-nya, yang paling nyaman yaitu tidak bisa terelakkan adalah Galaxy Buds 2 ini. Galaxy Buds 2 ini walaupun terlihat agak bulky, tapi pada saat dipakai ini super nyaman. Selain itu earbud-nya ini super ringan juga, jadi selain nyaman juga sangat-sangat enak dipakai dalam jangka waktu panjang. Yang kedua yaitu adalah Xiaomi MTW 300, di mana dia memiliki ergonomik yang sangat baik juga untuk fittingnya. Selain itu juga sudah touch panel. Galaxy Buds 2 juga sudah touch panel. Ini juga sudah touch panel untuk MTW 300. Jadi somehow it's very good. Fittingnya pun cukup oke. Tapi masih sedikit kalah dibandingkan Galaxy Buds 2. Dan yang paling terakhir tidak lain tidak bukan adalah Leapmotor TV, karena fittingnya ini somehow bagi saya mungkin nggak terlalu bermasalah. Tapi memang fittingnya ini agak sedikit gantung. Jadi kalau kalian pakai aktivitas berolahraga mungkin kurang pas sih memakai Leapmotor TV ini, karena mungkin akan mudah jatuh pada saat kalian melakukan aktivitas outdoor. Itu untuk Leapmotor TV. Dari segi suara, ketiga earbud ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Dari segi sound quality, TWS Leapmotor TV ini memiliki suara yang paling balance dari ketiga TWS ini. Dia memiliki suara yang paling teknis, juga memiliki detail yang sangat baik juga dibandingkan ketiga TWS ini. Ekstensi atas bawahnya pun sangat baik. Tapi bukan masuk kategori suara yang super warm atau super smooth, no. Yang kedua ada MTW 300. Xiaomi MTW 300 ini memiliki suara warm yang dapat dinikmati oleh semua kalangan. Dia memiliki ekstensi sub bass yang cukup baik juga dan ekstensi high yang cukup baik. Yang paling terakhir adalah Galaxy Buds 2. Sebenarnya Galaxy Buds 2 ini tidak jelek kalau saya bilang. Tapi kalau untuk kita bilang secara sound quality murni, ini yang paling buruk karena dia memiliki ekstensi yang paling jelek di bagian atas, high treble-nya dan sub bass-nya itu paling jelek karena buntung, dua-duanya tidak kerasa di situ. Jadi secara tonalitas sudah bisa dikategorikan cacat kalau untuk sound quality-nya dibandingkan dua TWS yang ada di hadapan ini. Untuk segi suara paling warm MTW 300 diikuti oleh Galaxy Buds 2 yang memiliki suara yang juga smooth. Yang terakhir yang paling less warm adalah Leapmotor TV. Untuk bassnya sendiri saya merasa sub bass-nya ini paling berasa di MTW 300, kedua diikuti oleh Leapmotor TV, dan yang terakhir adalah Galaxy Buds 2 yang memiliki sub bass yang paling buntung. Untuk mid bass-nya ini paling nampol sih kalau saya bilang untuk mid bass-nya. Galaxy Buds 2 diikuti MTW 300 dan Leapmotor TV. Leapmotor TV ini bassnya somehow agak sedikit balance, jadi tidak terlalu meng-highlight bassnya, tapi bukan untuk basket juga. Tapi bassnya ini cukup baik kalau saya bilang. Untuk mid yang paling saya suka dari MTW 300 tetap dia memiliki mid yang cukup lush, cukup berbody. Di kedua ada Leapmotor TV, dia memberikan mid yang cukup balance, tapi detail dari mid high-nya itu lepas banget, mantep banget. Kalau untuk Galaxy Buds 2 ini dia memiliki mid yang bisa dikategorikan cukup smooth, tidak terlalu bikin fatigue juga, tidak terlalu banyak detail juga di bagian midnya.
Untuk kalangan umum, mungkin ini pilihan yang cukup menarik sebenarnya. Galaxy Buds 2 dipakai jangka waktu panjang untuk mendengarkan musik, tidak akan bikin fatigue, juga suaranya dieksekusi dengan smooth. Tapi informasi dari segi sound quality murni akan kurang banget di sini, karena kita bilang SQ murni akan meng-highlight informasi yang paling banyak, paling bagus, dan paling mendekati live-nya. Jadi ini yang paling kurang kurang mendekati lah dibandingkan 2TWS ini. 2TWS ini sudah bisa dikategorikan sudah cukup dewasa untuk tuningnya di kelas TWS ya kita bilang. Lalu untuk high-nya paling bagus di Lepertech TV. Dia memiliki high yang ekstensinya bagus, stringnya dapat banget, pas banget tapi tetap terkontrol. Yang kedua ada MTW 300, dia memiliki high yang bisa dikategorikan cukup baik tapi bukan yang terspesial seperti Lepertech TV, karena memang dia terkesan lebih ke arah warm dibandingkan bright. Lalu yang terakhir adalah Samsung Galaxy Buds 2 yang memiliki suara yang agak warmer, less treble, mungkin agak sedikit buntung juga. Dia paling airy-nya paling kurang, ekstensinya juga paling jelek. Selain itu juga celingnya ini juga kurang natural dari ketiga TWS ini. Galaxy Buds 2 paling jelek dibandingkan ketiga TWS ini. Untuk teknikal secara umum jelas Lepertech TV ini paling baik. Dia memiliki teknis yang paling kuat dibandingkan kedua TWS ini. Lalu diikuti oleh Shanling MTW 300, dan yang terakhir adalah Galaxy Buds 2. Dia memiliki less technical dibandingkan kedua TWS ini. Baik itu dari segi soundstage, clarity, resolusi, timbre. Kedua ini lebih dewasa untuk teknisnya juga. Lalu kalau saya pilih mana? Begini. Lepertech TV untuk kalian yang memang cari pure SQ, this is a good choice. Kalau cari yang versatile dengan suara yang sedikit warm, MTW 300 masih menjadi pilihan. Kalau kalian memang mencari suara yang non-fatigue, smooth, Galaxy Buds 2 ini merupakan pilihan yang cukup oke. Dipakai nyaman, fittingnya oke, tapi kalau kalian nggak mencari SQ sebagai pilihan nomor 1 atau list teratas untuk mendengarkan TWS, ini oke juga. Dia memiliki fitur yang paling lengkap kalau menurut saya. Didukung juga oleh environment Samsung yang sangat-sangat matang dari aplikasinya dan lain-lain dibandingkan kedua TWS ini. Kesimpulan, Samsung di sini tidak memberikan saya kepuasan dalam mendengarkan SQ-nya. SQ-nya not the best, tapi kalau untuk mass market mungkin masih acceptable. Di luar sound quality dari TWS 1 ini, dia memiliki fitting yang support banget dan fitur-fitur yang bisa dikategorikan kaya. Sebenarnya TWS ini it's good, but not good enough untuk kalian yang mencari pure SQ. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai Galaxy Buds 2 ini atau pertanyaan lain seputar dunia personal audio, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao!